Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Surga dimulai dari keluarga. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Surga dimulai dari dalam keluarga. Haleluya. Surga dimulai dari dalam keluarga. Haleluya. Saudara, surga itu tempat. Surga itu lokasi. Tetapi surga juga berarti suasana, keadaan. Ya, jadi ada dua pengertian dari surga. Satu, dia adalah tempat. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Baik, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di mana? Di sorga. Bagi siapa? Bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Surga itu adalah tempat. Bukan manusia yang membangun, tapi Tuhan yang menyediakannya. Namanya sorga. Itu tempat, ya. Tapi sorga itu juga, saya katakan tadi, suasana atau keadaan. Kita buka Matius 17. Matius 17 ayat yang keempat. Matius 17 ayat yang keempat. Matius 17 ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya. Ada lagu gereja yang lama, mungkin sudah lama nggak dinyanyikan. Bahkan mungkin yang anak-anak muda sekarang nggak tahu lagu ini. Ya, tapi yang umurnya 50 tahun ke atas, saya rasa masih ingat. Lagunya seperti ini. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana sorga turunlah. Suasana, ya, bagaimana indahnya surga, bagaimana damainya surga, betapa sukacitanya surga, betapa bahagianya berada di surga. Turunlah di bumi ini, biar kami bisa menikmati dan merasakan suasana surga, ya. Ketika Yesus ada di dalam lingkungan hidup kita, maka suasana surga akan terjadi, saudara. Tapi tanpa kehidupan Yesus di dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi neraka, ya. Jadi suasana yang bagaimana? Suasana yang nyaman, suasana yang sukacita, suasana yang bahagia, sehingga seorang penyair namanya Hairil Anwar, dia menulis sebait puisi, dan salah satu baris puisinya berbunyi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aduh, bayangin, ya, nggak ada orang yang hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya aut-autan, hidupnya putus asa, ingin bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak ada. Yang ada cuma apa? Aku ingin mati saja. Aku ingin berakhir saja hidup. Kenapa? Hidup ini nggak ada enak-enaknya, nggak ada indah-indahnya, nggak ada bahagianya. Jadi ngapain hidup yang seperti ini? Udahlah, selesai. Makanya ada orang yang bunuh diri. Tapi Hairil Anwar bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walaupun akhirnya ya sejarah hidupnya dia meninggal di usia yang muda, ya. Jadi suasana surga kalau turun itu, aduh, rasanya
Gimana itu saudara ya? Itu baru di bumi, baru suasananya, belum tempatnya yang sesungguhnya. Itu surga, tempat dan suasana. Sekarang keluarga. Surga dimulai dari keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak-anak, cucu, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan keluarga. Ya. Saya yakin kita semua punya keluarga. Kita punya ibu, kita punya adik, kita punya kakak, itu udah berkeluarga itu namanya, bersaudara namanya. Ya, punya ponakan, itu berkeluarga namanya. Nah, saudara, masalah dalam keluarga akan menentukan suasana dalam keluarga. Kalau masalahnya banyak, maka suasananya bagaikan neraka. Tapi kalau masalahnya sedikit, nyaris gak ada masalah, ataupun kalau ada masalah cepat diselesaikan, mirip seperti motonya pajak, masalah bukan masalah gitu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Semuanya mudah, semuanya beres. Hidup ini semuanya enak. Mau ini ada, mau itu ada, mau kesini bisa, mau kesana bisa. Itu enak saudara. Aduh, rasanya hidup nyaman, ya. Tapi tidak semua keluarga hidupnya seperti itu. Ada juga keluarga hidupnya masalah terus. Coba perhatikan. Ada suami dan istri cekcok melulu. Hal-hal kecil cekcok. Hal besar apalagi. Soal ini cekcok. Soal itu cekcok. Ada aja alasan untuk cekcok. Orang tua dengan anak, ada aja masalahnya. Anak yang bandel, orang tua yang mau menang sendiri, macam-macam. Kemudian antar saudara, kakak dan adik, ini pun gak cocok. Yang gede bilang yang kecil ini kurang ajar. Yang kecil bilang yang gede juga egois. Ada aja. Nah, kalau sudah seperti itu saudara, suami istri cekcok. Orang tua dengan anak gak cocok. Kakak dan adik ribut. Saya pastikan itu suasana di keluarga itu bukan suasana surga, tapi suasana neraka. Gak enak, gak betah. Suami gak betah pulang ke rumah, pulang kerja dia mau kemana aja dulu. Pulang ke rumah tuh tidur. Karena kalau pulangnya cepat nanti ketemu istri cekcok. Ketemu dengan anak, ada aja yang jadi masalah. Ya. Dia nggak ada cekcok dengan istri, dia nggak ada cekcok dengan anak. Begitu pulang, dia dengar, dia lihat anaknya yang cekcok, pusing juga. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar suasana surga itu bisa hadir di tengah-tengah keluarga? Ini dia. Ya, yang mendengarkan khotbah saya ini di tempat ini, di tempat masing-masing, maupun nanti yang akan melihatnya nanti di YouTube, di Facebook. Saya ingin bertanya, hari-hari ini suasana di keluargamu, suasana surga atau suasana neraka? Bagi yang bilang suasananya surga, puji Tuhan. Lanjutkan, teruskan, kembangkan. Bagikan suasana surga dalam keluargamu kepada keluarga-keluarga yang lain. Jadilah teladan dalam ucapan dan dalam perbuatan. Tapi kalau ada yang bilang, Pak Yunus, saya harus jujur bilang suasana keluarga saya ini bagaikan neraka. Kalaupun bukan suasana neraka, sudah mirip dengan neraka, sudah dekat-dekat ke neraka. Masih ada waktu, saudara. Masih ada waktu untuk bisa menyingkirkan suasana neraka dan menghadirkan suasana surga dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Pertama, suami istri harus saling menghormati, harus saling menghargai. Ini kuncinya. Suami gak boleh menang sendiri, mentang-mentang dia kepala keluarga, apalagi dia yang cari uang, istrinya hanya di rumah. Wow, segala sesuatu di tangan dia. Saya tahu ada seorang yang
suami uangnya banyak, rumahnya bagus, bisnisnya bagus. Kenapa saya tahu? Karena dia dekat dengan saya, keluarganya dekat dengan saya. Dengan uang yang banyak yang dia miliki dari bisnisnya dia, istri tiap bulan hanya terima jatah. Ya, hanya terima jatah. Untuk apa? Untuk belanja, dapur. Sekolah anak dia yang sudah beresin sendiri, transfer. Listrik dia sendiri yang bayar. Paling tidak ada karyawannya. Kebutuhan listrik bayar berapa, dia yang beresin. Air segala macam, telepon semua udah diberesin semua. Jadi istri yang terima jatah setiap bulan sekian, udah pakai itu. Kalau butuh minta. Gitu. Ada yang begitu, saudara. Saya nggak ngalami, cuma tahu, tapi saya bisa ngebayangin bagaimana istrinya perasaannya. Dia tahu suaminya punya banyak uang, tapi tiap bulan dia hanya menerima jatah. Dengan satu pesan keramat, kalau butuh minta. Istri-istri gimana? Punya suami yang seperti itu, enak ya? Kalau perlu minta. Memang enak, minta terus, minta lagi. Kan beda. Kalau oke, kasih jatah, tapi jatahnya gede gitu kan, beda. Nggak apa-apa kasih jatah. Kebutuhan rumah tangga belanja ini 10 juta, tapi dikasih jatah 50 juta. Nggak apa-apa. Kenapa? Selalu ada saldo 40 juta. Nah, dengan 40 juta saya bisa bikin ini, beli itu, belanja ini, belanja itu tanpa perlu minta-minta. Bayangin, kebutuhan 10 juta dikasih 10 juta. Begitu mau beli sepatu, minta. Beli baju, minta. Ini minta. Emangnya enak minta-minta walaupun pada suami sendiri? Hai suami-suami, bertobatlah. Ya. Jangan seperti itu. Saya tidak tahu cara saya baik atau tidak. Saudara bisa menilai ya. Sejak menikah, saya dengan istri saya, pertama dan satu-satunya, maka saya selalu melakukan hal yang sama dari dulu sampai hari ini. Apa itu? Gaji berapa saya berikan pada istri saya. Sebaliknya saya yang dapat jatah. Ya, jatah saya tiap bulan sekian. Nah, udah itu untuk kepribadian, untuk kebutuhan pribadi saya. Selebihnya apa itu semua istri yang ngurus. Ya, nah, itu kalau saya. Kebalikan. Apapun penghasilan saya, nah dulu kerja dapatnya bulanan. Setelah itu ada bisnis, ada bukan bekerja lagi. Ya, tapi sudah menghasilkan dari sana sini. Tetap kebiasaan saya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya selalu sama. Saya dapat amplop, saya nggak pernah buka dulu, store sama istri yang buka. Saya dapat jatah. Nah, kira-kira saudara berpendapat itu jelek nggak ya? Jelek dong katanya. Masa cari setengah mati semua di store ke istri? Emang Pak Inus suami takut istri? Enggak, suami sayang istri. Ya, suami sayang istri. Nah, kalau saya bohong kan ada istri saya di sini kan. Setiap saya dapat penghasilan apapun, nggak pernah saya buka dulu, ambil dulu sebagian, baru kemudian berikan. Nanti istri tanya, ini semuanya? Iya. Padahal udah dicolok dulu, ini dulu ya. Enggak, saya enggak seperti itu. Nah, kembali saudara, apakah itu cara saya yang baik atau itu cara yang jelek? Kembali pada penilaian masing-masing. Tapi itulah saya. Ya. Bahkan kita punya tabungan atau enggak? Berapa ada tabungan sekarang? Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Dan tidak mau tahu juga. Ya, nggak mau tahu saya.
Ada berapa? Saya nggak mau tahu. Karena saya tahu dan saya percaya istri saya yang kelola, udah aman. Ya. Nah ini suami istri harus saling menghormati dan saling menghargai. Jangan juga mentang-mentang istrinya punya pekerjaan yang lebih baik dari suami, punya penghasilan lebih besar dari suami, wah kemudian dia mulai mengatur suaminya begini, begitu, begini, begitu. Mulai dari pengeluaran dia yang atur, kan saya yang kerja, saya menghasilkan, saya dong yang mengatur. Wah, mulai dari ngatur uang sampai ngatur segala-galanya, semua diatur oleh istri. Jangan beli baju begini, harus beli baju yang begitu. Nggak boleh beli sepatu begini, harus sepatu yang begitu. Semua diatur oleh istri. Nah bayangin, suami-suami yang punya istri kayak begitu gimana? Suasananya surga atau neraka? Ya, harus saling menghormati, saling menghargai. Kita buka Efesus 5 ayat 3. Efesus 5 ayat 3. Efesus 5 ayat 3 kita baca bersama-sama. Bukan 3, tapi Efesus 5 ayat 33. Bukan ayat 3 ya, tapi ayat 33. Tiganya kurang 1. Ayat 33. Kita baca sama-sama. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, saling. Suami kasih istrimu, jangan sampai dia butuh baru minta. Itu bukan mengasihi namanya. Itu kayak pembantu, perlu apa-apa harus datang ke majikan. Kecap habis, kasih uang beli. Garam habis, kasih uang beli. Minta terus. Sabun habis, kasih beli. Jangan. Urusan begitu-gituan suami udahlah serahkan sama istri. Tapi jangan cuma serahkan pada istri, uangnya nggak diserahkan. Ya, serahkan uangnya. Istri mengatur seluruh kebutuhan. Ya, odol mulai habis, istri udah tahu. Tisu mulai habis, istri udah tahu. Segala-galanya udah diatur. Kenapa bisa begitu? Ya tadi, karena uangnya dikasih. Uangnya dikasih. Kecap harus ada, sambal harus ada, ini harus ada, tapi duitnya nggak dikasih. Ya, namanya terlalu. Ya. Bagaimana suasana surga bisa terjadi turun di tengah-tengah keluarga? Suami dan istri saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Nggak boleh satu yang lain merendahkan. Suami merendahkan istri, istri merendahkan suami, nggak boleh. Ya. Yang kedua, orang tua harus didik anaknya. Harus didik anaknya, itu kewajiban orang tua. Jangan hanya kewajiban orang tua menyekolahkan anak, sekolahkan di sekolah yang termahal, sekolah terbaik, ya. Tapi di rumah dia nggak mendidik anaknya. Jangan. Ada kata-kata baik, kata-kata yang penting kita renungkan, saudara. Kata-katanya berbunyi begini: jangan hanya bisa bikin anak, tapi nggak bisa didik anak. Sekali lagi, jangan hanya bisa bikin anak, tapi tidak bisa didik anak. Anak harus dididik. Secara formal di sekolah, oke, baik. Ada tanggung jawab guru-guru memberikan pengetahuan, ilmu kepada anak-anak. Orang tua mungkin nggak bisa ngajar matematika. Orang tua tidak bisa mengajarkan IPS dan berbagai ilmu yang lain. Tapi orang tua tidak pernah bisa lalai, bisa lari dari kewajibannya mendidik anak. Kita baca Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 4. Dan kamu,
Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini kewajiban dari orang tua. Ajar mereka. Ajar mereka berdoa, ajar mereka baca Alkitab, ajar mereka beribadah, sekolah minggu, remaja, pemuda, didik mereka. Ini kewajiban orang tua. Kalau ini dilakukan, anak tahu apa kewajibannya, taat pada orang tua, hormati orang tua. Kita baca di ayat 1, Efesus 6, ayat 1, sama-sama kita baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, wajiblah demikian. Apa kewajiban anak? Taat kepada orang tua. Jangan ngelawan orang tua. Jangan berkata kasar kepada orang tua. Bahkan jangan berkata keras kepada orang tua. Beda ya keras dengan kasar ya. Sepak bola main keras boleh. Ya, beberapa klub sepak bola terkenal mainnya keras. Tapi bukan kasar. Kalau kasar, peluit wasit. Peringatan sampai ke kartu kuning dan kartu merah. Itu kalau kasar. Tapi kalau keras, nggak ada masalah. Itu memang olahraga laki-laki. Ya. Jadi anak tidak boleh bicara kasar kepada orang tua. Bahkan jangankan kasar, bicara dengan suara yang keras pun tidak boleh. Karena itu tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua. Jadi itu bisa terjadi kalau orang tua mendidik anaknya. Tapi kalau orang tua nggak pernah didik anaknya, kalau terjadi sesuatu, orang tua punya andil. Kenapa anaknya bisa begitu? Karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Ayo, orang-orang tua, jangan sibuk dengan pekerjaanmu. Jangan sibuk dengan bisnismu. Sampai-sampai anakmu engkau abaikan. Merasa cukuplah dengan uang sekolah mahal, itu urusan sekolah. Atau cukuplah fungsi dari istri yang di rumah, itu yang ngurus anak-anak. Tidak. Orang tua itu suami dan istri. Bukan cuma istri. Termasuk bapak-bapak. Didik anakmu. Ibu-ibu, didik anakmu. Orang tua, didik anakmu. Terutama didik takut akan Tuhan. Kalau anak-anak sudah mengerti firman Tuhan, tahu berdoa, tahu baca firman, rajin ibadah, takut taat pada Tuhan, maka aman. Anak-anakmu pergi kemanapun aman. Karena dia nggak takut sama manusia, dia nggak takut sama orang tuanya, tapi dia takut sama Tuhan. Kalau itu bisa terjadi, suasana surga turun terjadi di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Suami istri akur, harmonis. Orang tua dengan anak akur, harmonis. Dan yang ketiga, sesama saudara harus rukun, saling mengasihi dan saling mendukung. Kita buka Mazmur 133. Mazmur 133. Judul berikutnya persaudaraan yang rukun. Ayat 1 sama-sama kita baca. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah eloknya
alangkah bahagianya. Apa itu? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara pada dengar kata KKN? KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, kata N, nepotisme itu adalah hubungan kekeluargaan. Jadi kalau bapaknya ini, anaknya itu, mantunya ini, ponakannya jadi ini, semua dapat peranan. Itu namanya nepotisme. Ya, nepotisme. Di perusahaan biasa begitu. Namanya family system. Keluarga itu yang memimpin. Anaknya pintar nggak pintar, pokoknya ditempatkan di jabatan yang tinggi. Ada keponakannya ditempatkan di sini. Terus ada sepupunya ditempatkan di situ. Nah, itu nepotisme. Ya, siapa yang mau larang? Perusahaan-perusahaan mereka, ya suka-suka mereka lah kan. Family system, familyisme. Dan kadang-kadang ada kelemahannya. Sesama saudara dalam keluarga di perusahaan, kadang-kadang cari perhatian dari yang tertinggi, entah bapaknya, supaya bisa naik terus. Karena itu sikut menyikut pun terjadi. Itu keluarga itu ada aja yang begitu. Jadi tidak semua sistem di keluarga itu bagus. Nah, maka puji Tuhan, lampunya padam, tapi semangat kita
Saya dengan Yosua main musik, sama dengan Lewi juga bertiga main musik, Ayu di multimedia. Keluarga kami yang besar juga ada Gio. Semuanya tidak hanya sekedar ibadah, tapi melayani Tuhan. Untuk apa? Suasana surga turun dan kami nikmati. Suasana surga tidak ditentukan oleh kekayaan. Suasana surga tidak ditentukan oleh makanan. Tidak ditentukan oleh kendaraan ataupun aset properti. Tapi suasana surga turun ketika suami istri harmonis, orang tua anak harmonis, sesama saudara harmonis. Mari kita hadirkan surga di tengah-tengah keluarga kita. Bukan hanya nanti ketika kita sudah berada di surga sana, tapi di dunia ini suasana surga bisa kita nikmati.